Gone out. Traffic. Pada tahun 1985, ketika masih terjadi perang dingin antara Rusia dan Amerika, para agen CIA yang beroperasi di Moskow, Rusia, penyamarannya terbongkar. Mereka ditangkap satu persatu oleh Badan Intelijen Rusia KGB. Sementara itu, di kantor pusat CIA yang berada di Amerika, ada kiriman sebuah paket. Setelah dibuka, ternyata isi paket tersebut adalah kepala dari agen CIA yang dibunuh di Rusia. Dan muncullah judul film. 5 tahun kemudian di Moskow, ada seorang pencari bakat asal Prancis yang sedang mencari model untuk agensinya. Ia pergi ke pasar untuk mencarinya. Setelah berjalan-jalan menyusuri pasar, akhirnya ada seorang penjual cantik yang menarik perhatiannya. Dialah Anna. Setelah setuju, Anna pun pergi ke Perancis dan mendatangi agensi tersebut. Di Perancis, ia diberi akomodasi dan diperkenalkan ke teman-teman seprofesi oleh manajernya. Keesokan harinya, ia langsung ada jadwal pemotretan. Ternyata, Anna sangatlah piawai menjadi seorang model. Sampai-sampai hari itu, ia harus pulang larut malam. Kemudian di suatu malam, Anna datang ke sebuah pesta. Di sana ia diperkenalkan kepada seorang pengusaha bernama Oleg Vilenkov. Mereka berdua berbincang layaknya PDKT-an. Kemudian sejak saat itu, Anna dan Oleg pun pacaran. Namun setelah 2 bulan pacaran, Anna mempertanyakan jati diri pacarnya. Anna bertanya tentang pekerjaannya, kesehariannya, dan sebagainya. Hingga akhirnya pacarnya tersebut buka mulut. Ternyata pacar Anna adalah pemasok senjata di negara konflik. Kemudian Anna pergi ke kamar mandi dan kembali dengan senjata, lalu menembak mati pacarnya. Mengapa Anna menembak mati pacarnya tersebut? Untuk tahu jawabannya, kita harus flashback ke 6 bulan sebelumnya. Di sana, Anna sedang direkomendasikan oleh Alex untuk direkrut menjadi agen KGB. Alex adalah orang yang merekrut Anna menjadi agen KGB karena Alex tahu bahwa ayah Anna adalah seorang letnan. Dan Anna juga pernah di angkatan militer Rusia hingga umur 17 tahun. Namun Olga yang menjadi atasannya masih ragu dengan kemampuan Anna. Karena dalam berkas Anna tak berpendidikan tinggi. Kemudian di tengah perbincangan ketika Olga mengutip sebuah kata-kata, Anna dengan lancar melanjutkannya. Anna pun seketika itu juga dipertimbangkan untuk menjadi agen KGB dengan pelatihan 1 tahun. Setelah itu Anna langsung mendapat misi pertama. Ia harus membunuh seorang target yang ada di bar dalam waktu 5 menit. Tanpa basa-basi, Anna langsung menodongkan pistol ke targetnya. Tapi pistol yang diberi Olga itu ternyata kosong, tak berpeluru. Sehingga Anna pun harus bertarung dengan para pengawal target. Anna berhasil membunuh target dan mengambil ponselnya. Namun itu butuh waktu lebih dari 5 menit. Sehingga Anna pun ditinggal oleh Olga. Lalu Anna mendapatkan misi yang kedua. Misi yang kedua ini adalah membunuh Oleg Vilenkov. Dari situlah Anna menjadi agen KGB sekaligus model. Karena semua memang sudah direncanakan. Bahkan perekrutan Anna sebagai model oleh agensi dari Prancis itu adalah rencana KGB. Seorang mencari model itu memang diarahkan untuk bertemu dengan Anna. Sampai Anna menjadi model di Prancis pun masih dalam pengawasan KGB. Jadi, pembunuhan Oleg Vilenkov memang sangat profesional karena berhasil mengelabui CCTV dan menghapus rekaman CCTV. Jadi,
Ketika Anna diinterogasi oleh agen CIA bernama Miller, Anna tidak ditahan. Meski berdasarkan bukti rekaman CCTV, Anna berada di hotel yang sama dengan hotel tempat kematian Oleg Velenkov. Anna lolos karena berhasil mengelabui CCTV, dan interogasi pun dihentikan sampai itu saja. Setelah misi itu sukses, Anna kembali ke Moskow, Rusia. Setiba di Moskow, Anna langsung mantap-mantap dengan Alex, karena setelah itu Anna akan menghadap ke kepala KGB yang bernama Vasilev. Anna harus menghadap ke Vasilev supaya resmi menjadi agen KGB, karena yang sebelumnya hanya sebuah pelatihan. Anna dan Vasilev sempat bersih tegang, karena Anna mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan KGB setelah 5 tahun. Tapi ia langsung ditodong pistol oleh Vasilev, karena hanya ada satu cara untuk meninggalkan KGB, yaitu kematian. Setelah resmi, sekarang Anna ke Milan, Italia. Anna kembali ke pekerjaannya, yakni sebagai model. Namun karena ada sebuah misi, Anna pun menyelesaikan sesi foto secepatnya dengan memukul fotografernya. Kali ini misi Anna adalah membawa koper, dokumen, dan sidik jari dari seorang diplomat Jerman. Di misi ini, Anna berpura-pura menjadi seorang PSK. Ia berhasil membawa semua yang diinginkan Olga, bahkan jari dari targetnya. Namun tanpa dinyana, setelah misi itu, Anna merasa tertekan dan lelah. Akhirnya, Anna pun diberi liburan oleh Olga selama 1 minggu. Ia liburan di pantai bersama teman perempuannya. Setelah selesai liburan, Anna kembali ke Olga dan juga kembali ke pekerjaannya, yakni sebagai model dan agen pembunuh. Don't move. Anna berhasil menyelesaikan banyak misi. Berkat kerja bagusnya itu, Anna dipanggil kepala KGB untuk diberi penghargaan. Sebelum bertemu bos besar, seperti biasa, Anna mantap-mantap dulu dengan Alex. Anna bertemu kepala KGB sambil main catur, karena Anna memang terkenal pandai main catur sejak kecil. Dan ketika Anna menskakmat, ia langsung menembak mati kepala Vasilev. Oh my god, Anna membunuh kepala KGB. Seperti biasa, untuk mengetahui alasannya, kita mundur ke 6 bulan sebelumnya. Ya, film Anna ini memang maju mundur alurnya, sehingga harus sabar ya nontonnya. Tapi tenang, ada Tokasik yang bisa merangkumkan alur ceritanya yang singkat, padat, dan tidak jelas buat kalian. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Ternyata ketika hendak membunuh diplomat Jerman, Anna ketahuan oleh CIA. Anna bisa saja dibunuh atau dipenjara karena kejahatannya. Tapi CIA malah memberi tawaran kepada Anna untuk menjadi agennya selama setahun. Tapi Anna minta lebih. Anna minta keamanan dan perlindungan. Akhirnya mereka deal. Ketika liburan pun, Anna sudah berkomunikasi dengan Miller. Mereka lanjut membicarakan kesepakatan, dan tentu saja juga mantap-mantapan. Sejak saat itu, mereka layaknya pacaran. Mengapa agen CIA bernama Miller ini langsung dekat dengan Anna? Ternyata Miller ada misi terselubung. Misi dari CIA untuk Anna. Dan tibalah saat bagi Anna untuk mendapatkan misi tersebut. Tak tanggung-tanggung, misi untuk Anna dari CIA adalah membunuh kepala KGB Vasilev. Mengapa CIA ingin Vasilev mati? Dulu, sebelum kepemimpinan Vasilev, CIA dan KGB mempunyai hubungan. Walau tidak baik, tapi saling respect. Kalau diingat di awal film 5 tahun lalu, 5 agen CIA yang ada di Moskow semuanya mati karena perintah Vasilev. Sehingga kalau Vasilev mati, Miller beranggapan tatanan akan kembali pulih. Anna sempat ragu. Namun dengan iming-iming kebebasan dan perlindungan, Anna pun menyanggupinya.
Sampailah Anna di meja Vasilev. Anna membunuh Vasilev dengan pistol yang diselundupkan CIA. Setelah membunuh, Anna juga melumpuhkan Alex dengan obat bius. Kemudian Anna mengambil database KGB dan keluar. Tapi Alex dengan sekuat tenaga berhasil membunyikan alarm darurat. Jadi mau tidak mau Anna harus bertarung dengan para agen dan petugas yang ada di kantor KGB. Di luar Miller sudah menunggu untuk menjemput Anna. Namun Anna juga butuh waktu untuk lolos. Karena sudah terlalu lama di zona keamanan tanpa kepentingan, akhirnya Miller diusir dan gagal menjemput Anna. Miller sempat berusaha mencari Anna, salah satunya dengan menginterogasi temannya. Namun tetap tak ada hasil. Miller pun kembali ke Amerika. Di kantor pusat, ia diberi selamat oleh pimpinan CIA atas keberhasilannya membunuh Vasilev. Namun tiba-tiba, ia mendapat sebuah pesan. Ia disuruh datang ke sebuah warkop di Paris. Ternyata itu dari Anna. Miller pun tanpa pikir panjang untuk ke sana, tentu dengan pengawalan. Tapi ternyata di sana sudah ada Alex yang juga dikawal para agen KGB. Miller mulai was-was. Ia pun minta penjemputan. Namun tiba-tiba Anna datang dan Miller segera membatalkan penjemputan. Anna datang untuk berbicara dengan mereka berdua bahwa ia ingin pamit selamanya, dengan mengembalikan data yang ia ambil dari KGB dan dari CIA. Namun tidak semudah itu Anna akan bebas. Anna hanya punya 6 bulan untuk bisa hidup bebas. Karena setelah 6 bulan, data dan informasi yang Anna punya akan usang. Tidak masalah, itu cukup bagi Anna karena ia tidak pernah sehari pun hidup bebas selama menjadi agen. Setelah dibujuk, akhirnya Miller dan Alex pun setuju, dan Anna pun pergi. Namun ketika Anna sedang berjalan pergi, tiba-tiba ada Olga yang langsung menembaknya. Anna pun tersungkur tak berdaya. Apakah Anna mati? Untuk tahu jawabannya, ya kita diajak mundur ke 3 bulan sebelumnya. Ketika Anna sedang melapor ke Olga, ternyata Olga mengetahui bahwa Anna sudah berhubungan dengan CIA sejak kejadian di hotel saat misi untuk mengambil informasi dari diplomat Jerman. Namun Olga minta Anna merahasiakannya dengan syarat melapor apa saja rencana Amerika ke Olga. Rencana itu adalah membunuh Vasilev, dan Anna yang diperintah untuk mengeksekusinya. Olga tidak keberatan, malah ia sendiri yang menjemput Anna sehabis mengeksekusi Vasilev. Kemudian kembali di masa sekarang. Sehabis ditembak, ternyata Anna tidak mati. Ia bertukar dengan model yang mirip dengannya. Jadi mayat yang dibawa bukanlah Anna. Anna ternyata memakai pelindung di tubuhnya, dan ia pun hidup bebas dengan penampilan baru. Eits, film belum berakhir. Ternyata itu semua adalah rencana Olga dan Anna. Olga duduk di kursi kepala KGB menggantikan Vasilev, dan Anna dipalsukan kematiannya. Namun database seorang Anna tidak bisa hilang dari KGB kecuali dihapus oleh Vasilev atau penggantinya. Dan setelah mendapat pesan dari Anna, Olga pun akhirnya menghapus database Anna, dan film pun berakhir.